Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Riz Audio Tech. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi yaitu cara memasang potensio pada power amplifier SOCL 504. Kebetulan kemarin ada yang bertanya cara memasang potensio pada power amplifier SOCL 504. Sebetulnya udah saya bahas di video-video sebelumnya cara memasang volume pada power amplifier. Cuma untuk power amplifiernya saya menggunakan OCL 150 watt di video-video dulu, dan kit power OCL-nya menggunakan yang stereo. Sebetulnya untuk cara pemasangannya di kit mono. Ini kan untuk SOCL 504 ini mono, per kit ini mono dijadikan satu, jadi untuk stereo menggunakan dua kit. Untuk cara pemasangan potensionya sebetulnya sama aja, jadi sangat gampang ya. Tapi tidak salahnya juga saya tutorialkan, barangkali teman-teman yang lain juga ada yang membutuhkannya juga. Jadi untuk pemasangan potensionya ini dipasang per kit satu volume, jadi memakai dua volume. Untuk potensionya ini saya menggunakan potensio yang ukurannya B50K. Nah, ini untuk potensionya 50K. Nah, oke. Untuk kabel inputnya saya menggunakan kabel head atau kabel scarem. Nah, untuk kabel input ini 3 kabel isinya. Nah, ini udah saya potong-potong menjadi 4 bagian. Untuk kabel input scarem ini saya menggunakan dari Makita. Untuk kualitas kabel ini juga cukup bagus ya. Nah, buat teman-teman yang memerlukan link pembelanjaan kabel input ini, nah akan saya cantumkan di deskripsi video ini. Jadi teman-teman silahkan cek aja untuk link pembelanjaannya di deskripsi video ini. Dan untuk potensionya juga akan saya cantumkan juga di deskripsi video ini. Barangkali teman-teman ada yang membutuhkan, nantinya akan saya pasang soket RCA dari volumenya untuk pengetesannya. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Nah, pertama-tama ini kita perhatikan dulu untuk kit power amplifier SOCL 504 ini. Nah, untuk inputnya yaitu yang ini. Kita perhatikan dulu ini untuk di kit power amplifiernya. Nah, ini kan ada dua ya. Yang sebelah kiri ini untuk ground. Nah, yang sebelah kanan ini untuk input positifnya. Nah, ini juga sama, yang channel kanan untuk input groundnya yang sebelah kirinya. Nah, untuk input yang plus-nya ini yang sebelah kanannya. Jadi ini untuk ground. Nah, ini plus-nya. Nah, ini juga sama, yang sebelah kiri ground. Dan yang sebelah kanan ini untuk plus-nya. Kebetulan ini saya sudah pasang untuk kabelnya ke soket moleknya. Nah, untuk cara pemasangan kabel inputnya yaitu saya posisikan seperti ini. Nah, ini kan yang sebelah kiri untuk ground. Nah, untuk groundnya saya memakai yang serabutnya. Nah, jadi yang untuk groundnya yang sebelah kiri saya memakai yang serabutnya. Nah, yang ini. Dan untuk yang input plus-nya, ini kan 3 kabel si kabel input ini. Kabel warna merah, nah, dan putih. Ini saya gabung jadi satu, jadi dijadikan plus. Jadi untuk plus-nya ini disatuin antara kabel merah dan putihnya. Nah, ini ke soket moleknya juga ini saya disatuin. Nah, jadi plus-nya memakai 2 kabel ya, antara kabel putih dan merah. Nah, ini untuk yang satu lagi juga sama, ini untuk channel yang kanan ya. Ini untuk groundnya yang sebelah kiri memakai yang serabutnya. Nah, untuk yang plus-nya ini kabel putih dan merah digabung. Jadi ini disatuin. Nah, digabungin seperti ini ya. Saya tancapkan dulu untuk soket moleknya. Nah, ini akan saya kasih isolator dulu. Nah, untuk yang kabel groundnya, yang serabutnya. Jadi ini biar enggak beradu atau bersentuhan. Nah, oke.
Ini teman-teman untuk isolatornya bisa menggunakan isolator bakar atau bisa juga memakai bekas kupasan kabel ini ya. Nah, ini akan saya kasih timah dulu untuk kabelnya. Nah, ini juga untuk potensialnya sebaiknya dikasih timah dulu untuk memudahkan dalam penyolderannya. Nah, ini kan yang serabut untuk ground. Nah, kalau di PCB powernya yang sebelah kiri, nah yang serabut ini yang ground, ini disambungkan ke potensio yang sebelah kiri. Nah, ke sini, oke. Nah, sekarang kita gabungkan ini untuk kabel yang merah dan putih ini. Ini kan untuk place-nya, ini digabung aja. Nah, oke, digabungin antara kabel merah dan putih. Nah, ini disambungkan ke potensio yang tengah. Oke, nah sekarang kita pasang ini kabel. Nah, satu lagi, ini untuk ke soket RCA-nya. Nah, ini juga sama untuk kabel input place-nya antara kabel merah dan putih digabungin aja, disatuin. Nah, ini untuk yang ground-nya juga kita kasih isolator. Nah, ini biar tidak beradu. Nah, biar tidak konslet ya. Nah, ini sebelumnya akan saya kasih timah dulu seperti biasa. Nah, oke. Seperti ini. Nah, ya. Ini untuk kabel yang ground-nya, yang serabut. Nah, ini yang place-nya antara kabel merah dan putih disatuin aja. Untuk kabel yang place-nya ini, yang merah dan putih yang digabung tadi, ini disambungkan ke kaki potensio yang sebelah kanan. Nah, ke sini. Seperti ini. Nah, untuk yang kabel ground-nya, yang serabutnya, ini disambungkan ke kaki potensio yang sebelah kirinya. Nah, ke sini. Ya. Nah, digabung untuk ground-nya jadi disatuin. Untuk ujungnya ini tinggal disambungkan ke soket RCA. Nah, ini saya kasih isolator yang serabutnya biar rapih ya, jadi biar tidak konslet. Ini juga sama ya, yang kabel merah dan putih digabungin aja, disatuin. Nah, oke. Nah, ini untuk input place-nya yang kabel merah dan putih yang digabungin ini. Nah, ini untuk input ground-nya yang serabutnya. Ini tinggal disambungkan aja ke soket RCA. Nah, ini untuk yang channel kiri. Ini saya menggunakan di soket RCA-nya yang hitamnya. Yang place-nya dulu kita sambungin. Disambungkan ini ke pin yang bagian dalam. Nah, ini kelihatan. Yang place-nya itu yang pin bagian dalam dari soket RCA-nya. Nah, oke. Nah, untuk yang kabel ground-nya ini disambungkan ke ground atau ke sini nih. Nah, ke ground-nya. Ke tengah ini udah saya jumper untuk ground-nya. Jadi ini untuk ground antara channel kiri dan kanan udah saya jumper. Nah, ini udah beres bro ya. Nah, sekarang kita pasang ini untuk channel yang sebelah kanan. Nah, ini sama untuk posisinya. Yang ground yang sebelah kiri. Nah, yang sebelah kiri, yang place-nya yang sebelah kanan. Untuk yang ground-nya yang serabutnya. Nah, yang serabut, nah yang place-nya antara kabel merah dan putih digabung ya. Nah, ini sama akan saya kasih isolator juga. Nah, ini kita kasih timah dulu seperti biasa. Dan ini untuk kabel merah dan putihnya ini digabungin aja, dijadikan satu. Nah, ini saya kasih timah dulu untuk kabel inputnya. Nah, ini kita tinggal pasang ke potensionya. Nah, untuk yang groundnya kan ini dikitnya yang sebelah kiri.
Nah, yang serabutnya, yang ground ini disambungkan ke potensio yang sebelah kiri. Nah, sini. Nah, oke bro. Ini disambungkan yang groundnya ke sebelah kiri kaki potensio. Nah, untuk yang plusnya kan ini yang dikitnya yang sebelah kanan. Ini udah saya kasih kabel yang merah dan putih untuk plusnya digabung ya. Nah, ini disambungkan ke kaki potensio yang tengah, oke. Nah, ke kaki potensio yang tengah. Oke, jelas ya. Nah, sekarang kita pasang ini untuk kabel satu lagi. Ini untuk yang menuju ke soket RCA-nya. Nah, ini sama ya. Yang plusnya ini kabel merah dan putih digabung aja. Nah, ini untuk yang plusnya. Nah, kabel merah dan putih yang digabung ini. Ini tersambung ke kaki potensio yang sebelah kanan. Nah, ke sini. Nah, ini untuk yang kabel groundnya, yang serabutnya. Nah, ini disambungkan ke kaki potensio yang sebelah kirinya. Nah, ini untuk ujungnya, ini sama disambungkan ke soket RCA ya. Nah, ini saya kasih isolator dulu untuk yang groundnya, yang serabutnya, biar tidak beradu ya. Ini untuk yang plusnya, kabel merah dan putih. Seperti biasa ini digabung aja. Nah, ini tinggal disambungkan ke soket RCA. Nah, untuk input plus yang kabel merah dan putih yang digabung ini. Nah, ini kita sambungkan ke soket RCA yang warna merah ini untuk channel kanan. Tersambung ke pin bagian dalam. Nah, yang ini, oke. Nah, untuk yang kabel serabutnya ini, yang ground, ini disambungkan ke sini. Nah, oke, jadi untuk groundnya disatuin ya. Nah, sekarang kita tinggal tes ya. Ini untuk cek sound. Nah, ini akan saya sambungkan dulu untuk PSU-nya dan speakernya. Untuk volumenya saya kecilkan dulu. Oke bro, ini untuk pengetesan akan saya sambungkan dari jack RCA ke handphone langsung menggunakan jack RCA ke 3,5 mili, oke. Nah, oke. Nah. Nah, ini untuk channel yang sebelah kiri, yang ini ya. Yang kanan. Nah, saya putar ini dua-duanya. Nah, oke. Ini udah jalan ya dua-duanya. Nah, oke, mungkin sekian untuk tutorial kali ini. Cara pemasangan potensio volume pada power amplifier SOCL 504. Semoga konten ini dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, sampai ketemu di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.